Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita ini dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada Al-Hadithu Hadiya wal Ishrun, hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Berkata Imam An-Nawawi rahimana rahimahullah, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr. Abu Amr, ada yang mengatakan namanya adalah Abu Amrah, seorang sahabat. Nama beliau adalah Utsman bin Abdullah. Utsman bin Abdullah, nama kunyanya adalah Abu Amr atau Abu Amrah. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak bertanya kepada selainmu, satu kalimat yang kiranya cukup untuk menjadi jalan keselamatan di dalam Islam, yang tidak perlu ditanyakan kepada orang lain. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tsumma istaqim, kemudian istiqamalah. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis Sufyan bin Abdullah ini, di mana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Secara umum dia meminta kepada Nabi suatu nasihat yang singkat tetapi menyeluruh. Inilah kecerdasan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Terutama di sini adalah Sufyan bin Abdullah, yaitu ketika dia datang kepada Rasulullah meminta nasihat, adalah nasihat yang singkat, padat tetapi menyeluruh. Yang berbeda dengan orang kita zaman ini. Kadang dia minta nasihat bertele-tele. Ya. Bertele-tele, panjang kali lebar. Nah, begitu pula orang yang memberikan nasihat pun kadang bertele-tele, panjang kali lebar, tapi manfaatnya sedikit saja. Kalimatnya banyak tetapi maknanya cuma sedikit. Banyak retorika, banyak kiasan-kiasan dan seterusnya. Tapi sahabat mereka meminta kepada Nabi sesuatu yang memang mereka ingin amalkan, dan kalau mereka amalkan itu menjadi jalan keselamatan. Jadi tidak perlu panjang lebar, langsung apa yang mau disampaikan dan apa yang kira-kira paling gampang untuk diamalkan menuju jalan keselamatan. Maka ini berbeda ya, sekali lagi kita katakan, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita peringatan tentang tipe manusia di akhir zaman. Tipe manusia di akhir zaman itu mutafaihiqun, yaitu kalau mereka bicara itu seolah-olah fasih-fasihkan bicaranya, gunakan istilah-istilah asing supaya kelihatan hebat. Tapi orang yang mendengarkan nasihatnya nggak paham apa yang dia sampaikan. Pokoknya yang penting kelihatan hebat dalam berkomunikasi, pintar dalam berretorika, yaitu sudah dianggap sebagai orang hebat, tokoh. Padahal ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, yaitu bahwa yaquluna ma la yaf'alun. Mereka banyak bicara tapi tidak banyak beramal. Bicara. Wah, kalau dia pidato hebat sekali. Kalau dia memberikan ceramah hebat. Tapi dilihat dalam aplikasinya orangnya tidak beramal. Kadang sudah waktu sholat dia masih ada di pinggir jalan. Tapi sebentar nanti dia ceramah. Ya. Ini apalagi kalau bulan Ramadan. Muncul dai-dai baru di masjid-masjid. Yang taunya cuma ngomong, tapi beramal gak ada. Sholat 5 waktu gak ada di masjid, tapi waktu ceramah dia punya jadwal keliling masjid. Nah, ini permasalahan. Padahal agama ini bukan terletak di banyak ngomong, tapi terletak di apa? Amalan. Ya. Sehingga Rasulullah kalau memberikan nasihat kepada para sahabat itu tidak panjang kali lebar. Kalimatnya singkat, padat, paham. Kalau diamalkan sudah selamat. Makanya ini sahabat ketika minta kepada Nabi, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beri saya satu kalimat di dalam Islam ini yang aku tidak bertanya kepada orang lain lagi. Cukup bertanya kepadamu saja. Kira-kira kalau kita ditanya pertanyaan kayak gini, apa jawaban kita? Ya mungkin sebelum masuk ke inti kita retorika dulu. Ya, mukadimah panjang kali lebar, ya, cerita sana sini ngelantur kemana-mana, baru kita berikan nasihat. Itu pun tidak mengena, tidak apa? Mengena. Tapi karena yang diminta ini Rasulullah, apa kalimat Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Yaitu ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqamah di atas itu. Itu saja, tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak. Ya. Ya karena memang orang mau cari jalan keselamatan itu bukan dilihat dari banyaknya amalan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ya juz yang ke-29,
Surat yang pertama yaitu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kalian. Ya, khalaqal mauta wal hayata, yang mematikan dan menghidupkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Ya. Kalau paling banyak orang bisa lakukan amal sebanyak-banyaknya, apalagi kalau dia punya waktu renggang, dia lagi dalam keadaan dilema, gundah gulana. Sewaktu Isya panjang, Isya kalau 4 rakaat enggak cukup, 12 rakaat saja. Semakin banyak semakin bagus. Tapi bukan itu. Bukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalan, bukan aksar amal, bukan terbanyak amalan. Jadi ketika sahabat minta nasihat kepada Rasulullah katakan amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas itu. Ya. Ini kalimat yang luar biasa ya. Kalimat yang luar biasa. Suatu perkataan yang mencakup, singkat, padat. Kenapa? Karena istiqamah di atas keimanan itu bukan perkara yang mudah. Ya. Orang bisa katakan dia beriman ketika mungkin dia sehat. Tapi begitu dia sakit, pikirannya kemana-mana, datang ke ke dukun-dukun, ya, imannya terganggu. Ya. Orang bisa katakan dia beriman ketika dia masih ada harta banyak. Tapi begitu hartanya dicuri sama pencuri, datang dulu ke tukang mawe, tukang ramal. Ya, imannya terganggu di situ. Ya. Jadi istiqamah di atas keimanan itu bukan perkara yang gampang. Ya. Orang bisa katakan dia beriman kalau dia itu lagi murtah, lagi senang, lagi bahagia. Tapi begitu dia diuji dengan kesempitan hidup, ya, dia diuji dengan penyakit-penyakit, dia diuji dengan datangnya musibah, ya di situ imannya juga bisa terganggu. Ya. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang bagaimana Allah menguji orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya bahwa dia beriman, itu luar biasa sekali ujiannya. Padahal apa? Mereka bukan mempertahankan hartanya, bukan. Mereka diberikan ujian itu bukan untuk mempertahankan sebidang tanah yang dia punya, atau bukan diberikan ujian untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, bukan. Tapi diberikan ujian itu karena mereka mempertahankan keimanannya, istiqamah di atas iman. Satu contoh, di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari membawakan riwayat, ya, ada di awal-awal Islam itu Rasulullah dan para sahabat itu pernah diembargo di salah satu lembah dari lembah kota Makkah. Berapa lama? 3 tahun lamanya. Ya. Jadi mereka dikucilkan, diboikot, ya. Diboikot di salah satu lembah dari lembah-lembah kota Makkah. Kalau antum sudah pernah pergi ke Makkah atau ke Madinah, itu jalan sepanjang jalan dari Makkah ke Madinah kurang lebih ada 20 km. Mau masuk wilayah Makkah itu luar biasa lembah-lembah. Nanti lewat ketemu sama tempat monyet-monyet, ya, dari Madinah ke Makkah itu lembah-lembah yang luar biasa. Dan kalau dingin di Jazirah Arab, ya, kalau kita kayak di Yaman itu, di Ma'rib, itu dingin sampai itu pakaian itu ada listrik. Jadi kalau selimut itu tarik, itu ada percikan api, gitu. Karena saking saking dinginnya. Kalau malam.
Tapi kalau siang itu jemur pakaian ditungguin, dijaga. Habis cuci jemur gitu dijaga. Ya 10 menit 15 menit angkat, kering. Saking apa? Saking panas luar biasa. Makanya di Yaman rata-rata apalagi di pedalaman-pedalaman itu tidak ada rumah yang pakai bata-bata, tidak ada, tanah. Semuanya dari tanah. Karena kalau siang panas luar biasa. Jadi yang bisa tahan panas itu tanah. Ya. Dinding tanah disusun sampai jadi rumah. Di atas dikasih kayu-kayu, tanah lagi, ya. Nah itu tapi bangunan kayak gitu kuat kalau sudah puluhan tahun, kuat, ya. Dia lebih kuat dari beton, ya. Nanti kalau malam dingin dia juga aman, ya. Itu bangunannya. Nah, dingin yang luar biasa kalau malam, panas yang luar biasa kalau siang. Itu Rasulullah dan sahabat itu di boikot di situ, di lembah kota Makkah Al-Mukarramah. Itu sampai 3 tahun lamanya. Banyak sekali orang yang meninggal. Ibu-ibu hamil meninggal, anak-anak bayi meninggal, ya. Mereka benar-benar kehabisan makanan. Sampai di dalam riwayat Bukhari itu dikatakan 1 biji kurma itu dimakan sama beberapa orang. Hanya sekedar diisap-isap aja biar ada air ya bisa menghilangkan dahaga. Maka suatu ketika Rasulullah ada di Ka'bah bersama dengan Ibnu Mas'ud. Maka datanglah Khabbab Ibnu Art. Khabbab Ibnu Art ini termasuk sahabat-sahabat kelima, ya, orang-orang 10 besar awal masuk Islam, ya. Jadi orang-orang 10 orang pertama yang masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah, sudah mengalami cobaan yang begitu lama, datang kepada Rasulullah. Rasulullah ada tidur di bawah Ka'bah, ditemani oleh sejumlah sahabat. Kata Khabbab Ibnu Art, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana?" "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Kami, anak-anak kami, istri-istri kami sudah tidak sanggup menghadapi ujian ini. Ya, coba bayangkan sahabat datang kepada Rasulullah. Seandainya kalau Rasulullah waktu itu berdoa mohon pertolongan, kira-kira dikabulkan dah? Dikabulkan, doa Rasulullah makbul. Ya. Kenapa begitu embargo 1 tahun Rasulullah langsung berdoa saja? Kenapa harus tunggu sampai 3 tahun, lama banget? Ya. Ya, atau begitu 2 bulan, 3 bulan, berdoa aja supaya Allah turunkan pertolongan. Kenapa harus ulur bersabar sampai begitu lama? Nah, ketika Rasulullah mendengarkan permintaan sahabat yang mulia ini, dia katakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mohon pertolongan untuk Allah kepada kami? Kami, istri-istri kami, anak-anak kami sudah tidak sanggup menghadapi ujian ini." Apa kata Rasulullah? Tadinya Rasulullah tidur, beliau bangun, merah wajahnya. Dan beliau katakan, "Inna man kana qablakum." Wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang dulunya mengatakan dirinya beriman itu ada di antara mereka man yudha'u ala ra'sihi min syarr. Diletakkan di atas kepalanya ini gergaji. Wa yukhallisu ila kadamai. Lalu gergaji itu ditarik, maka dari kepala itu sampai di kedua kaki. Terpisahlah tubuh kanan dan kiri mereka. Ada juga di antara mereka yang diletakkan di kepala mereka sisir dari besi. Disisir kepala mereka, begitu diangkat terpisahlah daging dan sebagian isi kepala mereka, kulit kepala mereka dari kepala mereka. Tapi tidak membuat mereka meninggalkan keimanan mereka, wahai Khabbab.
Maka ketika mendengarkan nasihat itu, Khabbab pun menyesal atas permintaannya, semakin kuat keimanannya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah kepada mereka, maka bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Kalau kita sekarang ini orang dapat musibah, kita nasihati dia dengan ayat Al-Quran, nanti dia bilang apa? Tapi kan begini Ustadz. Nanti kalau kita bawa contoh orang-orang saleh di zaman dulu, dia katakan, wah itu orang saleh. Lah kalau itu orang soleh begitu, kenapa Anda nggak jadi soleh saja, biar Anda kayak gitu juga, ya kan? Kenapa Anda mau enak-enak, nggak mau soleh, nggak mau ibadah, tapi mau seperti orang soleh? Nanti kalau kita bawa contoh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka pertolongan, dia mengatakan ya itu kan orang-orang itu, kalau kita beda. Lah kenapa Anda nggak kayak mereka, biar Anda mendapatkan pertolongan yang sama? Maka ikhwanna fiddina azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga begitu saja? Hidup enak-enak, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah mendekatkan diri kepada Allah, nyabung ayam, judi, pasang togel, lalu memimpi masuk surga. Ya, apakah kalian mengira bahwa kalian mau masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, yaitu apa? Massathumul ba'sa, kemiskinan, wad-dharra, penyakit-penyakit, wazulzilu, goncangan-goncangan, ya. Sampai apa? Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sebahagian orang-orang yang beriman bersama dengan rasul-rasul mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Hanya karena kadang-kadang kita ini enggak sabaran, ya. Mau cepat, mau yang instan, ya, enggak mau melalui proses. Padahal pertolongan Allah itu apa? Dekat. Begitu pula Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, am hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan dirinya beriman? Apakah setelah engkau jadi orang Islam lalu engkau dibiarkan hidup seenak-enaknya saja? Apakah engkau ketika mengatakan, oh saya ini beriman kepada Allah, lalu dibiarkan begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal apa? Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu. Belum datang kepadamu ujian-ujian yang dengan ujian-ujian itu kami membedakan mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Jadi kalau ditanyakan kenapa tadi kok Rasulullah harus tunggu sampai 3 tahun, ya, sampai para sahabat sudah nggak kuat-kuat, mereka datang mengadu kepada Rasulullah, minta supaya doakan kepada Allah. Kenapa begitu nggak diembargo hari ini, besok berdoa, atau 3 bulan kemudian berdoa, atau 5 bulan kemudian berdoa, atau paling lambat 1 tahun berdoa? Kenapa harus tunggu sampai begitu lama? Pengorbanan yang terjadi begitu besar. Jawabannya adalah fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin.
Itu adalah ujian yang Allah berikan supaya apa? Supaya terpisahkan di antara kalian siapa-siapakah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapa-siapa orang yang bohong dalam keimanannya. Kalau semua orang hidup murtah, senang, kita nggak bisa bedakan mana yang serius beribadah, mana yang nggak serius beribadah. Ya. Begitu pula kalau manusia itu dia diberikan kejayaan, kesuksesan, kelapangan sepanjang hidupnya, keimanannya tidak teruji. Kembali lagi kita lihat tadi bahwa para sahabat yang mendapatkan ujian demi ujian yang begitu banyak, ya, mendapatkan Allah memberikan kepada mereka ibtila, fitnah demi fitnah. Itu bukan karena mereka mempertahankan harta kekayaan mereka, bukan. Bukan karena mereka mempertahankan pangkat dan jabatannya, bukan. Tapi mereka mempertahankan keimanannya. Maka Rasulullah di situ mengatakan tsumastaqim. Kemudian istiqamah. Setelah engkau mengatakan bahwa beriman kepada Allah, pertahankan keimanan itu, istiqamah di atas keimanan itu. Kenapa? Karena istiqamah di atas keimanan itu bukan hal yang mudah. Dan seandainya engkau berhasil istiqamah di atas keimanan, maka Allah akan memberikan kepada engkau pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Keutamaan yang pertama, malaikat akan turun kepada mereka. Yang kedua, alla takhafu, mereka tidak merasa takut, wala tahzanu, dan mereka tidak merasa sedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adu, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi istiqamah, faedah daripada istiqamah di atas keimanan itu yang pertama, turun kepada mereka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka tidak akan mengalami rasa takut. Kalau dia istiqamah di atas keimanan, segala macam gangguan itu kecil bagi dia. Kenapa ya kawan? Karena di dunia ini tidak ada musibah yang paling besar, tidak ada. Musibah yang paling besar yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan naza, dalam keadaan malaikat mau cabut rohnya, itu musibah yang paling besar di situ. Kenapa? Karena setelah itu dia akan mengalami kengerian-kengerian hari kiamat. Kalau di dunia orang susah di dunia, ya hitung-hitung paling lama sekali susahnya di dunia itu 20 tahun, ya mungkin. Atau ya sudahlah, orang itu dari dia lahir sampai dia meninggal dia susah terus, ya kadang-kadang katakanlah umur 60 tahun. Ya, jadi susahnya tuh 60 tahun. Begitu mati selesai, kesusahan dunia berakhir. Ya. Dia akan mengalami kesusahan berikut. Dan kesusahan berikut, kesusahan di hari akhirat, itu kesusahan yang tidak ada ujungnya. Kesusahan yang langgeng abadi. Kesusahan yang tidak pernah selesai. Seandainya seseorang dia mengalami kesusahan di situ, maka kesusahannya itu tidak pernah selesai. Kecuali dia orang yang mati masih ada pada dirinya keimanan. Kalau masih ada pada dirinya keimanan, nanti setelah dia disiksa, dia dikeluarkan dan dia dimasukkan ke surga. Jadi penderitaannya akan berakhir, ada masa berakhir. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan kafir, maka penderitaannya tidak pernah berakhir. Kalau penderitaan di dunia kan berakhir, ada tenggang waktu sesuai dengan berapa lama dia hidup di dunia. Tapi kalau penderitaan di akhirat abadi, demikian pula kebahagiaan di akhirat abadi.
Maka kita katakan di dunia ini tidak ada penderitaan yang paling besar, melainkan penderitaan yang paling besar itu ketika seorang dalam keadaan naza, dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena itulah masa penentuan. Ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut itu datang kepadanya malaikat, datang kepadanya pula syaitan. Malaikat menawarkan jalan keselamatan, syaitan menawarkan jalan kebinasaan. Dan dia saksikan, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, karena itu adalah saat terakhir bagi dia. Ya, maka disitulah kalau dia tidak punya ketenangan di dalam keimanan, maka dia akan mengikuti ajakan syaitan. Bisa jadi dia wafat dalam keadaan apa? Kafir, wafat dalam keadaan nifaq, wafat dalam keadaan menyimpang, wafat dalam keadaan tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah bahayanya di situ. Tapi kalau dia tenang dalam keimanannya, maka dia wafat dalam keadaan tenang, wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka orang yang istiqamah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kabar gembira dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tadi itu kita katakan bahwa istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Istiqamah itu bukan perkara yang apa? Yang gampang ya. Begitu pula di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi nasihat Rasulullah itu nasihat yang luar biasa sekali ya. Di mana Rasulullah memberikan nasihat apa? Qul amantu billahi tsumma istaqamu. Tsumma istaqim ya, yaitu ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Nah, istiqamah itu bisa terjadi dari tiga hal. Istiqamah yang pertama istiqamah pada lisan. Yang kedua istiqamah hati. Yang ketiga istiqamah dalam perbuatan. Dalam perbuatan maksudnya ya mengaplikasikan keimanan itu. Karena kita tahu ya, iman itu menurut definisi para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Ya, jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pembuktian dengan amalan. Maka kata Nabi tsumastaqim, kemudian istiqamah, yakni istiqamah di tiga hal ini. Istiqamah pada lisan, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kemudian bisa membahayakan keimanan. Apa itu kalimat yang bisa membahayakan keimanan? Banyak. Misalnya apa? Kalimat bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, demi apa? Gunung, demi batu keramat, demi air, demi tanah air, ya, dan seterusnya. Bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk jenis apa? Kesyirikan kepada Allah. Kemudian apa? Istiqamah dengan hati, amalan hati, ya, pembenaran, ya, keimanan dan seterusnya. Yang ketiga, istiqamah dengan apa? Perbuatan. Istiqamah dengan amal perbuatan. Ya, kadang-kadang kalau kita bicara istiqamah ini luar biasa berat ya. Maka dari itu amalan yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah itu amalan istiqamah. Wa in qallah, walaupun dia sedikit. Jadi begini, ada orang, dia satu hari baca Quran langsung tamat, khatam 30 juz. Tapi dalam 1 bulan dia baca 1 kali saja. Atau 1 tahun 1 kali, begitu baca tamat khatam sudah berhenti, tahun depan lagi baru baca.
Dibandingkan dengan ada orang dia baca Quran 1 hari 1 lembar. 1 lembar, besok lagi 1 lembar, besok lagi 1 lembar. Mana yang paling dicintai oleh Allah? Yang 1 hari 1 lembar. Ya. Ahabbul a'mali indallah, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah apa? Adwamuha wa inqal. Amalan yang kontinu, amalan yang konsisten walaupun sedikit. Walaupun dia sedikit tapi terus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tetapi kemudian sekali saja. Ya. Kenapa? Ya karena likulli amalin sirrah. Setiap amal itu ada masa semangat. Ada orang kalau dia beramal di amalan-amalan tertentu, apalagi kalau dia baru tahu, baru memiliki ilmu, dia semangat. Jadi setiap amal itu ada masa semangat. Walikulli sirrah fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa lemah, masa jenuh. Orang kalau dia beramal semangat, nanti suatu ketika ada rasa jenuh. Ada rasa apa? Rasa jenuh. Oleh sebab itu amalan itu bukan karena banyaknya, ya, tapi karena apa? Benarnya amalan itu dan kontinunya amalan tersebut. Sebab itu ada satu riwayat, ya, Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat bahwa la takun mithla fulan, jangan engkau seperti si fulan itu, kana yakumul laila thumma taraka qiyamal lail. Dulu dia rajin bangun sholat malam, tapi kemudian dia apa? Tinggalkan sholat malam sama sekali. Maka orang ini tadinya istiqamah, rajin, tapi kemudian dia berhenti, ya, meninggalkan amalan itu sama sekali. Maka inilah pesan Rasulullah apa? Tsumastaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah itu perkara yang berat, ya. Istiqamah perkara yang sangat berat. Maka dari itu seorang dia di dalam beramal itu yang penting dia rutin dan dia menjaga keistiqomahannya itu walaupun amalannya apa? Sedikit, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ya ikhwan. Kita cuma bisa baca satu hadis pada malam ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.